Halo, Nona Sia, Anda telah mendapatkan jatah rumah di kawasan sekolah pusat kota. Harap datang ke properti Anjia untuk menandatangani kontrak dan melunasi uang muka dalam 3 bulan. berapa uang mukanya? 300.000. 600 juta rupiah. Minggir, minggir, jangan menghalangi jalan. Minggir, jangan menghalangi jalan. Bukankah itu Presiden Direktur Grup Lu, perusahaan perhiasan top dunia? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kalian tidak akan kuampuni. Dia tampan dan berbakat, sayang sekali dia akan menikah muda. Pernikahan hari ini, mau tidak mau, kamu harus menikahinya. Meskipun tidak mau, kamu tetap harus menikahinya. Lepaskan, Master berkata aku membawa sial bagi istri, tidak cocok menikah. Aku lihat kamu bukan membawa sial bagi istrimu, tapi kamu yang membawa sial bagiku. Sudah berumur 28 tahun, masih lajang? Sebaiknya kamu jadi biksu saja. Ah, kamu jalan tidak pakai mata, ya? Cepat tangkap dia, Makanan pesananku tumpah, ganti rugi. cepat. Jalankan mobilnya. Jalankan mobilnya. Aku menyuruhmu mengganti rugi. Ganti rugi 10 kali lipat. Pegangan Jalankan yang erat. mobilnya. Sampai jumpa. Sia Luoke akan masuk sekolah dasar tahun depan. Aku harus mengumpulkan uang muka 600 juta rupiah dalam waktu 3 bulan. Turun dari mobil. Pesan antar makanan 130.000 rupiah, 10 kali lipatnya berarti 1.300.000 rupiah, berikan uangnya. Aku berikan 2 juta rupiah, ambil saja kembaliannya. Terima kasih Tuan. Sampai bertemu lagi. Gadis mata duitan. 33.000 rupiah, 330.000 rupiah. Penipu besar. Pembohong besar. Hei, Sepupu, rumahnya sudah kutemukan untukmu, sembunyi dan tak mencolok. Dijamin bibiku tidak akan bisa menemukanmu. di mana? Yusui Wan, 2106, kata sandinya 60. Don't speak. I'm trying to think. Hei Sia Luok, turun. Mama jangan bicara, aku sedang. Baik, kalau begitu, aku akan pergi makan prasmanan Hilton sendirian. Aku sudah masuk lift. Prasmanan yang Mama maksud, jangan-jangan, adalah sampel makanan gratis. Di dalam supermarket Haimu? Tentu saja tidak. Mamamu hari ini baru saja dapat rezeki nomplok, akan kubawa kamu makan di restoran. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Yusui Wan, 2106, kata sandinya 60. Kunci telah terbuka. Tersembunyi dan tidak mencolok. Dijamin bibiku tidak akan bisa menemukanmu. Ini terlalu sederhana ya. Bagaimana kalau kita suruh orang membersihkan apartemen 5 kamar di Thomson Yipin itu? Apa kamu sudah gila? Ibuku pasti sedang menungguku di apartemen itu. Kamu menyuruhku menyerahkan diri? Jadi, Anda benar-benar tidak berniat menikah dengan Nona Su? Menikah dengannya? Menghamburkan bakat. Anda juga tidak perlu merendahkan diri? Akulah bakatnya. Ya, Apa aku berbagi sewa dengan orang lain? Apa saya berbagi tempat tinggal dengan orang lain? sejauh ini sepertinya begitu. Jiang Cheng ini, Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Direktur Lu, bagaimana kalau kita cari orang saja? lupakan saja. Berbagi tempat tinggal juga tidak menjadi masalah. Jika ibu saya bisa menemukan tempat ini, setidaknya ada yang bisa membantu menyembunyikannya. Panggil 2 pengurus rumah tangga untuk membersihkan tempat ini. Baik. Anda mau pergi kemana? Mau tidur? Ayo makan.
Wan, teman sekamar barumu sudah aku temukan. Sore ini kita pergi lihat kamarnya ya. Aku segera kembali. Ayo nak. Sia Wan, aku belum selesai makan. Leganya. Mama, bisakah besok kita makan di restoran prasmanan lagi? Tidak bisa, terlalu mahal. Dasar pelit. Kau lupa, apa prioritas utama kita sekarang? Membeli rumah dekat sekolah. Aku bersama Mama, tinggal dimanapun aku senang sekali. Jangan mencoba merayuku seperti itu. Meskipun kau berkata begitu, besok kita tetap tidak akan makan di restoran prasmanan. Ada yang tidak beres. Ada yang aneh? Apanya yang aneh? Bersih sekali, Mama membersihkan kamar, ya. Tidak. Mengaku saja, apa Mama punya kekasih baru? Apa kamu tidak ada kerjaan lain? Ada bau pria di kamar tidur. Itu pria yang sudah dewasa loh. Jangan karena kamu bernama Sialuok, kamu pikir kamu detektif kecil. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Aduh, berisik sekali. Aku datang ke sini untuk menangkapmu. Kenapa ada anak kecil di luar? Hei, asisten khusus, cepat suruh anak itu pergi dari depan pintu. Hah? Sekarang? Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Wan sudah kembali. Anda bisa langsung masuk dan melihat kamar. Tolong jangan mendesakku lagi. Direktur Lu, saya sudah di dalam lift. Teman sekamar baru, aku datang. Teman sekamar baru, aku datang. Kenapa dia laki-laki? Kau ini. Anda pemilik rumahnya kan? Seluruh lantai 21 tidak bisa menemukan 2109. Aneh sekali. Maksudmu, teman sekamar sewaku adalah bosmu? Ya, Lalu di mana dia? dia sedang beristirahat. Suruh dia keluar sekarang juga. 20 juta per bulan. Itu tidak bisa. Di iklan sewaku sudah tertulis jelas, aku hanya mencari perempuan. Kau membawa laki-laki ke sini, ini bagaimana jadinya? Jika direktur Lu bangun dan tidak punya tempat tinggal, aku akan tamat 100 juta rupiah. Ibu pernah berkata, kita tidak menjual harga diri demi uang. Perlu kusiapkan upacara penyambutan untukmu? Tidak perlu. Bos kami saat ini sedang dalam situasi khusus, tidak ingin menarik perhatian. Situasi khusus ya. Asisten khusus. Ya, aku datang. Apa yang baru saja kau lakukan di luar? Oh, pemilik rumahnya sudah kembali, tetapi masalah rumah ini sudah kuselesaikan. Bagus. Oh, ngomong-ngomong. Bagaimana perkembangan pencarian wanita 5 tahun lalu itu? Sudah sampai mana? Oh, lapor Direktur Lu. Wanita dengan tahi lalat di bahu ini, hanya di kota Jinhe saja ada 1.782 orang. Kalau begitu, kau cari saja 1.782 orang itu. Dan jumlahnya terus bertambah setiap hari dengan tingkat pertumbuhan 36 orang per hari. Aduh, berapapun jumlah orangnya, aku tidak peduli. Pokoknya, meskipun kamu harus mencari di seluruh kota Jinhe, kamu harus menemukannya dengan sangat teliti, dan kamu harus menemukannya untukku. Direktur Lu, sudah 5 tahun lamanya, aku sudah mencari selama 5 tahun. Bisakah kita berhenti mencari? Berhenti mencari. Lalu bagaimana jika suatu hari nanti, wanita itu kembali dengan 5 anak menggemaskan, kembali dengan kuat? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aduh, tidak peduli. Cepat cari. Kamu sedang mendengarkan apa, nak? ST. Mama, paman teman sekamar, melakukan kencan 1 malam dengan orang lain. Kencan 1 malam? Kamu dengar jelas dengan siapa? Wanita itu sama sepertimu, dia punya tahi lalat di bahunya.
Wanita itu sama sepertimu, dia punya tahi lalat di bahunya. Tapi, wanita itu melahirkan 5 bayi yang menggemaskan. Melahirkan 5 anak. Kita tidak boleh menguping pembicaraan orang lain, nanti dia tahu. Kacamataku. Aduh, andai saja aku membawa kacamata hari itu, aku tidak akan sampai tidak tahu siapa ayah dari anak-anakku. Woyu, teman sekamar yang kau carikan untukku, kenapa dia laki-laki? Itu tidak penting. Sekarang ada pesanan besar. Nyonya Jiang menginginkan kalung berlian yang unik. Ambil atau tidak? Sebaiknya jangan. Wan. Kejadian itu sudah berlalu 6 tahun. Dulu Shenman menjiplak desainmu dan mencemarkan namamu, membuatmu dikeluarkan dari Universitas Jiangda. Kalau tidak, dengan bakatmu, kau pasti sudah menjadi desainer terkenal di kota Jinhe. Hai, kau juga tahu, dunia perhiasan sangat mementingkan nama baik dan reputasi. Dengan posisiku sekarang, Aku punya cara yang bagus. hanya kau yang bisa diandalkan, Wuyu. Ah, si mesum. Ah, cabul. Anak pemilik rumah, siapa namamu? Namaku Xia Luoke. Aku tanya nama aslimu. Nama asliku memang Xia Luoke. Aku tidak percaya. Ini buktinya. Xia Bingbo. Ternyata nama aslimu memang seperti hujan es, ya? Kembalikan. Dasar bocah. Apa kau punya seorang kakak perempuan yang bernama Salju dan seorang kakak laki-laki bernama Hujan? Kau pikir semua orang sama sepertimu, punya 5 anak sekaligus? Hei kau, Berikan padaku. Ini adalah tugas yang sengaja aku kerjakan semalaman. Aku akan melawanmu. bocah, kita cuma makan ini. Di mana orang tuamu? Ibuku sibuk bekerja, ayahku, Xia Wanwan bilang, tidak boleh memberitahu orang lain bahwa ayah sudah meninggal dunia, kalau tidak aku akan diganggu. Sebenarnya ayahku adalah orang terkaya di kota Jinhe. Orang terkaya di kota Jinhe? Bukankah itu aku? Sepertinya, aku harus mendapatkan informasi dari bocah ini, dari mulut bocah ini. Aku sangat merindukan prasmanan makan siang itu. Steak sirloin, sashimi kualitas terbaik. Hei asisten, carikan aku beberapa koki bintang 5 Michelin. Datang ke rumah. Wow. Paman teman sekamar, apa ayahmu juga orang terkaya di kota Jinhe? Paman teman serumah, apakah ayahmu juga orang terkaya di kota Jinhe? Hidangan pertama, lobster Australia. Hidangan kedua, steak sirloin. Hidangan ketiga, ikan kod kukus. Wah, Silakan dinikmati. paman kecil, apakah aku tidak sedang bermimpi? Paman kecil, kau seharusnya memanggilku kakak. Kakak paman kecil, aku mulai makan sekarang.
Hei bocah, apakah ayahmu kembali mencarimu beberapa tahun belakangan ini? Karena kau bertanya padaku dengan tulus, maka aku akan berbaik hati memberitahumu. Ayahku sudah mati. Anakku, Ibu, kau kembali. Xiaowan, siapa orang-orang tadi? Bukankah ibu sudah bilang padamu, jangan bukakan pintu untuk orang asing? Itu koki Michelin yang diundang oleh paman teman serumah. Michelin, Koki? Siapa sebenarnya orang ini? Dibilang dia kaya, dia menyewa kamar bersama. Dibilang dia tidak punya uang, dia mengundang Koki. Aku bahkan belum tahu seperti apa rupa teman serumah yang baru ini. Ada orang? Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Ada orang atau tidak? Sangat misterius. Apa tadi ada yang berbicara? Susisi, Anu, kita bertemu besok ya. Hal ini, jangan bilang pada ibuku dulu. Kau? Pria penipu yang besar. kabur dari pernikahan. Pria Pembohong pelarian besar. pernikahan. Kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu kan? Kau bertanya padaku? Nyonya Jiang, Anda adalah Amy, desainer terkenal dari Milan, bukan? it's me. Ini siapa? I don't know. Tuan, apa Anda salah tempat? Wenshu? Aku di sini. Maaf, salah masuk. Nyonya Jiang, ini kalung Ero yang kubawa kembali dari kantor pusat Breda. Hanya ada 2 di seluruh dunia. Lalu, yang satu lagi di mana? Ada di pameran desain Milan. Wenshu, mengenai kau yang melarikan diri dari pernikahan waktu itu, aku anggap itu tidak pernah terjadi. Bisakah kita... Susisi, mari kita batalkan pertunangan ini. Wenshu, apa kau punya wanita lain? Benar-benar pria brengsek. Amy, menurutmu jika aku memakai kalung ini, apakah cocok untuk reuni sekolah? Nyonya Jiang, kalung ini membuat Anda terlihat bersinar dan cerah. Mengenakannya, Anda akan menjadi yang paling memukau di antara kerumunan. Susisi, Aku mau ke kamar kecil sebentar. Halo, Bibi Lu, cepatlah datang. Wenshu berubah pikiran. Halo, Bibi Lu, Anda harus segera datang. Wenshu sudah berpaling. Harganya, Direktur Lu, ini adalah produk baru yang akan kita luncurkan di kuartal ketiga. Zamrud ini bagus. Jadikan ini fokus utama promosi proyek. Baik, Bukankah ini produk baru grup lu yang belum dirilis? Apakah ada kebocoran? 200.000? 2 juta juga pantas. Hanya 20.000. Amy, Anda tidak salah bicara kan? Ini permata murni dengan berat 3 karat. Kualitas tidak diukur dari harganya yang tinggi. Saya suka kalimat itu. Hebat, saya mendapatkan 1 meter persegi rumah di kawasan sekolah lagi. Silakan. Nyonya, jangan biarkan dia menipu Anda. Ini bukan desainnya. Apa maksud Anda? Mengapa Anda mengatakan itu bukan desain saya? Karena saya tidak bisa. Konferensi pers baru akan diadakan bulan depan. Sekarang saya tidak bisa mengatakannya. Karena saya kenal desainer permata ini. Amy, Anda menjiplak karyanya. Baik. Karena Anda bilang Anda kenal desainernya, kalau begitu panggil dia ke sini, saya akan hadapi dia secara langsung. Saya akan meneleponnya sekarang untuk datang dan memintanya membawa draft aslinya. Saya akan lihat bagaimana Anda membela diri nanti. Benar-benar aneh. Halo, siapa desainer Zamrud di perusahaan? Suruh dia datang. Anda Sandman?
Anda adalah Shenman. Apa yang Anda katakan? Presiden Direktur mau menemui saya? Ada pengantar makanan yang mengatakan bahwa Zamrud itu adalah desainnya. Direktur Lu meminta Anda segera membawa draft aslinya untuk menemui beliau. Pengantar makanan? Jangan-jangan itu Siawanwan. Sepupu, sedang apa kau di kamarku? Saya sedang mencari alat pengisi daya. Kenapa terdiam? Ayo. Perut saya sakit. Apakah teman desainer Anda itu bernama Shenman? Bagaimana Anda tahu? Jadi Anda menjiplak desainnya? Sudah, jangan menunggu lagi, dia tidak akan datang. Mengapa? Kalung ini dinamakan Alice. Desainnya fokus pada tampilan yang sederhana, memperhatikan aliran garis dan 3 dimensinya, melambangkan kemurnian dan fantasi, membuat siapapun yang memakainya dapat bertransformasi menjadi seorang gadis berumur 20 tahun. Alice berkelana dalam mimpi indah yang fantastis. Ini adalah konsep desain saya. Apakah Anda punya pertanyaan, Tuan? Kita lanjutkan. Nyonya Jiang. Tunggu. Meskipun itu desain Anda seharusnya tidak menyembunyikan identitas diri Anda. Saya, Benar, Amy. Mengapa aksen Anda berubah? Anda sama sekali bukan desainer dari Milan. Anda sama sekali bukan desainer dari Milan. Penipu. Nyonya Jiang. Sekarang Anda puas? Laki-laki brengsek. Hei. Anda sebegitu berbakat, mengapa tidak mencari pekerjaan di perusahaan perhiasan, malah melakukan penipuan? Kakak, 3 karat 20 juta rupiah, penipuan macam apa yang saya lakukan? Lepaskan. Anak nakal, Anda ingin membatalkan pertunangan dengan Su Shishi, itu tidak akan pernah terjadi seumur hidup ini. Cepatlah pulang dan menikah, jangan membuat kekacauan di masyarakat. Begini, tolong bantu saya sekali lagi. Zamrud ini saya beli. Tidak dijual. Aduh. Dadah. Hei. Bu, Anda salah orang. Salah orang. Pesan antar Rp16.500 langsung berubah menjadi Rp65.000. Penipu. Sialan yang suka ikut campur urusan orang lain, 1 meter persegi yang sudah di tangan hilang begitu saja. Bagaimana dia tahu konsep desain Alice? Pasti plagiat. Saya menjiplak, yang jelas-jelas menjiplak itu Shenman. Zamrud 3 karat itu, pasti juga curian. Anda pantas saja dipaksa menikah oleh keluarga, semoga Anda mendapatkan istri yang sangat galak. Penipu wanita licik, sampai jumpa di lain kesempatan. Laki-laki sialan, jangan sampai saya bertemu Anda lagi. Cip. Tunggu sebentar. Kenapa Anda lagi? Kau mengikutiku. Aku malah merasa sial. Bangun. Tekan saja. Kau masih bilang tidak mengikutiku? Aku tinggal di lantai yang sama denganmu, benar-benar sial 8 turunan. Bisakah Sebenarnya kau apa berhenti? maumu? Ini Aku rumahku. tinggal di sini. Apa? Mama, kalian sudah pulang. Mama, kalian sudah kembali. Kalian? Nak, kamu kenal dia? Dia adalah pamannya teman sekamar kami. Tidak bisa, kamu tidak boleh tinggal di sini. Memangnya kenapa? Saya baru saja menyewa rumah ini. Saya akan mencari cara untuk mengembalikan uang sewa itu padamu. Pokoknya kamu tidak boleh tinggal di sini. Apa yang kamu lakukan? Dasar bajingan gila itu. Kamu bahkan melihat bahuku. Anting-anting ini, bukankah ini model baru? Yang baru akan dikeluarkan oleh grup Lu. Musim berikutnya, apakah desainnya bocor? Begini? Bolehkah saya menyewa rumah kalian? Saya pasti akan membayar sewa 2 kali lipat. Tidak bisa. Mama, itu uang sewa 2 kali lipat loh. 2 kali lipat pun sama sekali tidak bisa. Nak, orang ini terlihat bukan seperti orang baik-baik. Kita hanya ibu dan anak, tinggal bersama dengan seorang pria. Itu tidak pantas. Tidak pantas. Saya orang baik. Orang baik menarik pakaian orang lain dan melihat bahu orang lain.
Kamu tadi mencoba mendorong paksa saya keluar, saya ingin masuk ke dalam. Sudahlah. Pokoknya kamu tidak boleh tinggal di sini. Saya harus mencari cara untuk tetap tinggal. Lihat, tahi lalat di bahunya itu tidak mungkin hanya kebetulan. Dan juga, bagaimana desain untuk musim berikutnya? Bisa bocor? Begini. Syarat apa yang harus saya penuhi? Agar kamu mengizinkan saya tinggal di sini? Syarat apa yang sebenarnya aku butuhkan? Agar kau mengizinkanku tinggal di sini? Apapun syaratnya, kau tidak bisa tinggal di sini. Aku benar-benar menyedihkan. Aku menghabiskan uangku sembarangan. Aku tidak punya uang. Aku bahkan belum mendapat pekerjaan. Dan keluargaku tidak memberiku uang saku. Aku bahkan tidak punya uang untuk menginap di hotel. Ini semua karena aku terlalu baik hati. Mama, dia sangat kasihan. Bagaimana kalau kita menampungnya? Tapi kita, Lupakan saja. Kalian tidak perlu menampungku. Kalian ini ibu dan anak tidak punya rasa aman sama sekali. Malam ini, aku tidur di jalan saja. sudahlah. Kalau begitu, tinggallah di sini. Terima kasih, pemilik rumah. Kau benar-benar orang baik. Tunggu sebentar. Siapa namamu? Lu Wenshu. Kalau alergi makanan, tidak perlu pergi ke sekolah. Jangan pergi ke sekolah untuk makan labu pahit yang tidak enak. Aku benar-benar jenius. Makanlah sedikit. Mama, aku gatal sekali. Ada apa ini? Sherlock, Kenapa, Mama? apa ini perbuatanmu? Kau tahu kau alergi kepiting, tapi kau tetap saja menambahkannya. Ini sangat berbahaya. Apa kau tahu? Kenapa kau menggaruk? Kau juga gatal? Astaga, Astaga, Sherlock. Sherlock, dokter. 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 dokter, Dokter. dokter. Anak saya alergi kepiting. Cepat bantu periksa dia. Baik. Dokter Zhou, anak Direktur Wang tangannya teriris. Semua dokter di departemen sudah ke sana. Kenapa Anda belum pergi? Tidak apa-apa. Anaknya hanya di punggung tangan, terdapat luka kecil. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kalau anakku kehilangan banyak darah dan sesuatu yang buruk terjadi? Kamu masih mengaku sebagai dokter? Cepat ikut aku, periksa anakku. Nyonya Wang, anak Anda benar-benar tidak sakit parah. Suamiku adalah pemegang saham utama rumah sakit ini. Jika kamu tidak ikut denganku, percaya atau tidak, aku akan membuatmu dipecat. Tapi ini, Tapi apa? Apa nyawanya? Lebih berharga daripada nyawa anakku? Lebih baik dia mati saja. Apa yang kamu katakan? Dokter, tolong bantu selamatkan anakku dulu. Aku jamin pekerjaanmu tidak akan direbut orang lain. baik. Hei, kalian tidak boleh pergi. Kenapa kamu orangnya seperti ini? Kalau hari ini anakku kenapa-kenapa, aku akan membuat kalian, semua rumah sakit ini menanggung akibatnya. Suamimu adalah pemegang saham di rumah sakit ini. Wang Xiang, benar. Aku sarankan kamu, tahu diri sedikit. Jangan membuat masalah dengan keluarga Wang. Tunggu saja pembalasanku. Ha. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Berlaga apa kau ini? Sampah sepertimu juga di sini, berpura-pura. Aku menyuruhmu mencari dokter. Kenapa lama sekali? Ayah dan ibu hampir gila karena cemas. Apa kau tahu? Wang Xiang, Direktur Lu, angin apa yang membawa Anda kemari? Direktur Lu, jangan-jangan Direktur Lu, angin apa yang membawa Anda ke sini? tadi istrimu bilang aku pengemis dan bilang aku bersikap sombong. Bahkan dia ingin mencelakakan anakku. Bagaimana kita selesaikan masalah ini? Dasar wanita jahat. Kau ingin mencelakaiku. Dasar pembawa sial. Direktur Lu, aku akan pulang sekarang dan menceraikannya. Segera ceraikan dia. sayang. Kau tidak boleh melakukan ini pada aku, sayang. Pergi. Direktur Lu, aku salah, Direktur Lu. Aku memandang rendah orang lain, aku tidak menghormati Anda. Direktur Lu, mohon maafkan aku, Direktur Lu.
Sudah, jangan bikin malu. Ayo kita cepat temui Sherlock, lihat bagaimana keadaannya. Direktur Lu, sebenarnya Anda ini siapa? Kenapa mereka semua bersikap begitu padamu? Direktur rumah sakit ini, dia adalah temanku. Tadi karena aku panik, aku pinjam namanya sebentar. Anda benar-benar bukan bos besar? Aku lihat gayamu tadi. Lihat pakaianku begini. Mana mungkin aku bos besar? Benar juga. Bos besar mana ada yang tidak punya tempat tinggal. Lagi pula penampilanmu juga terlalu lusuh. Anda juga alergi daging kepiting? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya makan sedikit, nanti pasang infus saja sudah beres. Ayo cepat. Sherlock. Aduh, Mami beneran kaya raya, mengajakku tinggal di kamar sebagus ini, kamar pribadi mewah. Apakah ini standar kamar rawat biasa? mungkin iya. Tidak bisa. Aku harus segera tanya ke meja resepsionis. Suster, apakah ini kamar rawat biasa? Ini adalah kamar VIP. Harganya 11.600.000 rupiah per hari. Apa? Apakah ini kamar pasien biasa? Ini kamar VIP seharga 5.800 per hari. Apa? 5.800? Mama bisa menghasilkan 5.800 dalam sebulan? Ada kesalahan. Ayo nak, kita pergi. Tidak mungkin, ini memang di sini. Menginap 5.800 per hari? Mana mungkin? Betul, Nona Sia. Memang di sini karena hari ini adalah Hari Kedokteran Internasional, jadi saya menaikkan kamar kalian ke kamar VIP. Maksudmu, rumah sakit sedang promo, ya? Ah, dokter. Sepertinya Anda juga sibuk sekali. Pasti ada pasien lain yang perlu diurus ya. Kalau begitu Anda silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Kami sudah mengerti. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu. Mama, kita beruntung sekali, ya? Ada yang tidak beres? Sini, duduk. Katakan, apa ini perbuatanmu? Tadi saya cuma pergi ke meja depan itu. Di sana ada kepala perawat. Saya bilang, bisakah demi wajah tampan saya, anak saya, diberi kamar pasien yang lebih bagus? Lalu sampailah kita di sini. Demi wajah tampanmu? Kenapa kau ini menjijikan sekali? Kalau tidak percaya, tanya saja Sherlock. Benarkah nak? Iya. Selera perawat itu buruk sekali. Ayo, cicipi sup buatan ibumu, enak tidak? Sup buatan Mama jauh lebih enak daripada sup kundur di sekolah, rasanya luar biasa. Tentu saja. Astaga Sia Bingbo. Nama saya Sherlock. Aku benar-benar iri padamu, tidak sepertiku, terbaring di kamar sebelah. Tidak ada teman yang datang menemaniku, dan ayah ibuku juga tidak peduli. Kalau kamu ingin minum, katakan saja. Jangan selalu sungkan seperti itu. Hei, aku bahkan belum sempat mencicipi. Kalian berdua sama-sama kidal. Hahaha. Sudah ya. Nanti, setelah kalian selesai makan dan disuntik, bisakah kalian pulang sendiri? Mama harus pergi mengantar pesanan lagi. Siap, Madam. Anak baik. Aku pergi sekarang ya. Shuge, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Hati-hati. Kalian berdua kenapa sih? Sherlock masih anak-anak, dia buta warna merah hijau, tak dapat bedakan lampu merah dan hijau. Apa kau seorang dewasa, juga tidak bisa membedakannya? Sangat berbahaya, tahu, jika kau mengajaknya menerobos lampu merah. Tapi, orang dewasa juga bisa buta warna merah hijau. Kan, Maksudmu, kau juga buta warna merah hijau? Kalian berdua sungguh berjodoh. Mama, bolehkah paman teman sekamar ikut bermain bersama kami ke taman hiburan? Tidak boleh, dia sangat sibuk, bagaimana kalau mama saja yang menemanimu? tidak apa-apa, aku ada waktu. Yeay, ini luar biasa sekali.
Kau tidak boleh bermain. Roller coaster harus ditemani oleh ayah dan ibu. Sherlock, kau tidak punya ayah. Ibumu juga penakut. Ibuku bukan penakut tahu. Kalau begitu, kau menyingkir saja. Biarkan aku yang duluan. Ayah, Anakku, ada apa ini? Siapa yang berani mengganggu anakku? Bukankah ini anak dari kelas kalian? Anak yang tidak diinginkan itu? aku bukan anak yang tidak diinginkan. Aku tidak peduli kau diinginkan atau tidak. Hari ini di taman hiburan ini, kau tidak boleh bermain. Pergi sana. Siapa bilang anakku tidak boleh bermain? Aku ayahnya. Siapa bilang anakku tidak boleh bermain? Aku ayahnya. Memangnya kamu siapa sampai mengusir anakku? Siapa aku? Anakku adalah anggota emas taman hiburan ini. Kartu ini kubeli seharga 100 juta rupiah. Kenapa kamu tanya aku siapa? Aku adalah pemilik taman hiburan ini. Kau pemilik di sini. Kau sedang berlagak apa padaku? Aku di depan taman hiburan. Kalian datang ke sini. Direktur Lu, maafkan saya, sudah memberikan pengalaman bermain yang tidak menyenangkan bagi Anda dan keluarga Anda. Lu, Direktur Lu, ini semua salah paham. Saya sungguh tidak tahu diri, anak nakal, cepat minta maaf padanya. Saya tidak ingin melihat lagi yang disebut anggota emas ini. Baik, Direktur Lu. 28 taman bermain di kota yang dimiliki perusahaan kami sudah memblokir ayah dan anak ini. Bawa mereka. Hei, Direktur Lu. Direktur Lu, nak. Direktur Lu, semoga Anda akan selalu menikmati waktu Anda. Direktur Lu sudah datang ke sini, siap-siap kita mengosongkan tempat ini. Oh, tidak perlu. Kami akan bermain sendiri saja. Tuan muda, dengan kartu berlian emas ini, Anda tidak perlu mengantre dan bisa bermain sepuasnya tanpa batas. Direktur Lu, kalau begitu saya permisi dulu. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Direktur Lu? Kenapa mereka semua memanggilmu Direktur Lu? Oh, itu. Apa kau ingat teman saya di rumah sakit waktu itu? Taman hiburan. Ini juga milik perusahaannya. Saya adalah teman masa kecilnya, jadi saya pinjam saja namanya sebentar. Ada kebetulan seperti itu? Teman-temanmu semuanya sehebat ini? Teman masa kecilku itu, dia lebih hebat dariku. Paman teman sekamar, Paman benar-benar luar biasa. Seandainya saja, ayahku juga sehebat Paman. Pasti tidak akan ada yang menggangguku dan Mami lagi. Ayo, kita pergi bermain yuk. Astaga, ayo pergi bermain. Apa kamu belum berencana mencari pekerjaan di luar? Sementara ini, aku belum punya pekerjaan. Kenapa? Aku masih menunggu kamu menemukan pekerjaan, punya uang untuk sewa tempat, agar bisa pindah. Kalau begitu, apa kamu punya pekerjaan bagus yang bisa kamu rekomendasikan kepadaku? Aku benar-benar punya. Persyaratan masuknya juga tidak tinggi. Dia tidak akan mengajakku mencuri desain. Kan? Ini bagus juga, dengan begini, aku bisa cepat mencari tahu di bagian mana kebocoran gambar itu terjadi. Mau coba atau tidak? Ikut aku. Ayo pakai ini. Kalau tidak dipakai, akan langsung dipotong dari gajimu. Kamu mau membawaku kemana? Mengantar makanan. Pekerjaan yang kamu bilang mau carikan untukku adalah mengantar makanan? Hah? Persyaratan masuk untuk ini rendah. Jika kamu berusaha keras, sebulan pasti bisa dapat 6 atau 7 ribu. Kamu jangan berpikir, ada tingkatan status pekerjaan. Apa yang salah dengan mengantar makanan? Naiklah. Bukan. Apakah motormu ini aman? Bukankah terakhir kali, kamu juga naik? Terakhir kali aku terpaksa melakukannya. Aku naik motormu, hanya untuk melarikan diri. Sekarang kamu terpaksa melakukannya karena tuntutan hidup. Mau bagaimana lagi? Mau ikut atau tidak? Kalau tidak, aku pergi sendiri. Aduh. Mengapa terburu-buru sekali? Pegangan yang erat. Ayo jalan. Hah? Kamu hari ini mau membawaku ke sini untuk mengantar makanan? Hari ini, kamu mau membawaku mengantar makanan ke sini? Ada apa dengan perusahaan ini? Jangan-jangan kamu pernah melamar pekerjaan di sini? Kalaupun pernah melamar, tidak apa-apa, aku dengar para bos di perusahaan besar seperti ini
Semuanya berkelainan. Baguslah kamu tidak bekerja di sini. Hah? Para bos di perusahaan besar seperti ini semuanya berkelainan? Kamu dengar perkataan ini dari siapa? Bukankah semua orang bilang begitu? Makanan yang aku antar sudah mulai dingin. Hari ini, aku akan membimbingmu untuk memahami alurnya. Setelah nanti kamu tahu caranya, kamu sudah bisa mengantar sendiri. Ayo pergi. Aduh. Kamu tidak perlu merasa malu mengantar makanan. Apa salahnya mencari uang dengan kemampuan sendiri? Tunggu sebentar. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian pengantar makanan bau? Ini menggunakan lift perusahaan kami. Jorok sekali. Makanan yang aku antar ada di lantai 32. Kalau aku tidak naik lift tapi menaiki tangga, aku akan telat. Haha. Kamu telat mengantar makanan hanya karena naik tangga? Apa urusannya denganku? Kalian para pengantar makanan semuanya sama saja. Seluruh tubuh kalian bau tidak enak. Tidak bau kok. Ya ampun, tanganku ini nanti harus dicuci lagi. Di mana letak petugas kebersihan? Kenapa belum datang juga? Cepat bersihkan tempat ini. Aku rasa udaranya sudah tercemar. Kamu hari ini tidak mau makan, begitu? Loh. Apa kau tidak mau makan hari ini? Lu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Departemen Desain, Zulili. Aku datang kemari hari ini hanya sebagai pengantar makanan. Tak kusangka di gedung ini, aku masih bisa bertemu dengan pekerja kantoran yang terlihat begitu mewah, seolah-olah tidak boleh ternoda ini. Aku bukan itu maksudku. Maafkan aku, silakan Anda masuk duluan. Maaf, sungguh bukan itu maksudku. Kenapa dia seperti orang gila? Tidak usah pedulikan dia, ayo kita antar pesanannya. Dia tidak akan memberiku ulasan buruk, kan? Tenang saja. Tidak akan... Selamat siang, Direktur Lu. Menurut kalian berdua, aku sangat mirip dengan Direktur Lu kalian. Anda benar-benar mirip dengan Direktur Lu, kami yang bijaksana dan hebat. Sangat mirip. Haha, sedikit mirip ya. Memang sedikit mirip. Kenapa orang-orang grup Lu ini otaknya pada sakit semua? Hah? Menurutmu, jika aku nanti masuk keluarga Lu, aku tidak akan seperti mereka, kan? Kau ingin masuk grup Lu? Tentu saja. Mungkinkah ada kemungkinan di masa depan aku yang akan menjadi kepala desainer perhiasan grup Lu? Kenapa kau tertawa? Apa maksudmu? Kau meremehkan aku ya? Aku beritahu ya. Cepat atau lambat, Presiden Direktur Grup Lu akan memohon sendiri padaku untuk datang. Astaga, apa maksudmu? Pergi. Hei, Xia Wanwan. Ini adalah milik umum. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu egois, picik, dan materialistis. Ini. Terima kasih. Minum air, minum air. Ini. Minum air, minum air. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Minum air. Terima kasih. Ini. Tunggu. Mengapa kamu memberi mereka air? Padahal mereka bisa mengambilnya sendiri. Airnya diletakkan begitu saja di sana, mereka bahkan tidak tahu di mana tempatnya. Lagi pula, aku sedang mengantar makanan dan kebetulan lewat, jadi aku berikan saja kepada mereka. Kamu tidak mungkin terus-menerus menjadi pengantar makanan. Aku lihat kamu sebelumnya menjual perhiasan. Apakah kamu ingin bergabung dengan grup Lu sebagai desainer perhiasan? Tentu saja. Namun, aku mengalami sedikit hambatan dalam mengejar impianku, jadi harus ditunda. Tapi, aku tidak pernah melihat kamu menggambar desain perhiasan apapun. Sini ini dia, lihat. Hei, kamu ini menjijikkan, Xia Wanwan.
Tisu bekas diselipkan ke tangan orang lain. Ini adalah desainku. Lihatlah. Ini adalah sketsa desainku. Lihatlah. Benar atau bohong? Tentu saja. Ini kau yang gambar. Kapan kau menggambarnya? Mengapa kau menggambarnya di sini? Tadi ketika aku mengantar makanan, tiba-tiba saja aku mendapat inspirasi. Jadi aku menggambarnya di sini dulu. Ini yang disebut seni berasal dari kehidupan. Desain gelang ini sudah setara dengan desainer terbaik, grup Lu. Apa dia benar-benar punya bakat desain sekuat itu? Bukankah kau ingin masuk grup Lu sebagai desainer? Kau bawa saja sketsa desain ini dan cari pekerjaan. Gaji bulanan setidaknya dimulai dari 40 juta rupiah. Tidak bisa. Aku sedang menghadapi sedikit kesulitan, tapi aku yakin aku pasti bisa. Hanya saja saat ini waktunya belum tepat. Kau juga tahu, ambang batas desain perhiasan itu sangat tinggi. Lihatlah, batu aquamarine kecil ini saja harganya mencapai 60 juta rupiah. Aku tidak punya uang sekarang, jadi aku harus menunggu lagi. Kau menginginkan batu aquamarine pada sketsa desain ini? Ya. Bagi kami yang bekerja di desain perhiasan, ketika melihat permata seperti ini, rasanya sangat memikat. Batu aquamarine ini... Aku akan sedikit demi sedikit mendekati impianku. Setiap kali aku mengantar satu pesanan, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Hehe. Kau cukup optimis ya. Sebuah batu aquamarine, mencarinya, itu sangat mudah. Direktur Lu, Anda benar-benar tidak boleh dengan mudah mempercayai seorang penipu wanita, meskipun batu aquamarine ini hanya bernilai 120 juta rupiah, tapi Dia mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Lagi pula, sekarang saya juga mengawasinya. jangan sampai Anda juga ikut terlibat. Apa katamu? Ah, tidak ada. Tidak ada. Ini apa? Kamu mencurinya dari mana? Mencuri apa? Saya. Sejak kecil saya sudah mendidik Sherlock agar tidak mengambil barang orang lain. Kamu juga sama. Kembalikan itu. Sungguh tidak dicuri. Kakak, apa kamu tidak tahu, batu aquamarine ini bernilai lebih dari 60 juta rupiah? Kemurniannya ini sangat bagus, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada aquamarine biasa. Kamu cukup berwawasan, bisa langsung mengetahuinya. Permata kecil yang di dalamnya ini setidaknya bernilai 120 juta rupiah. Kamu bisa mendekam di penjara 10 tahun, apa kamu tidak tahu? Berapa kali harus kukatakan padamu, ini benar-benar tidak dicuri. Saya membelinya. Kamu yang membelinya? Dari mana kamu dapat uang untuk membelinya? Kamu bahkan tidak mampu membayar sewa. Saya hanya menghabiskan sejumlah ini. 300. Saya menghabiskan sejumlah ini. 3.000? 300. Mana mungkin? Saya punya 3.000 di badan saya. Maksudmu, kamu menghabiskan 300 rupiah untuk membeli permata ini? Kamu tidak membohongiku? Saya tidak membohongimu. Sumpah, kamu benar-benar tidak membohongiku? Beli di mana? Itu di pinggir jalan di Jalan Renmin. Dia punya beberapa stan kecil, kamu tahu. Ada satu stan kecil di sana, dan dia punya banyak barang seperti ini di atasnya. Banyak sekali. Ayo ajak aku melihatnya. Kamu mau melihatnya? Hah? Kalau telat dia bisa kabur. Ayo temani aku. Cepat. Sudah selesai. Apakah saya baru saja membuat kebohongan besar? Tolong saya. Sekarang segera bawa permata dan berlian itu, lalu pergi ke persimpangan Jalan Renmin dan menjualnya dengan harga murah di stan. Saya akan segera datang. Cepat ya. Direktur Lu, Anda menyuruh saya menjual berlian di stan dan menjualnya dengan harga murah? Pinjam stannya sebentar. Aduh, pinjam sebentar dong. Pakai sebentar, cepat. Lihat,
Aku tidak membohongimu kan? Orangnya ada di sana. Jualan di pinggir jalan pakai setelan jas, formal sekali. Kenapa jualan di pinggir jalan masih pakai setelan jas? Sungguh tidak profesional sama sekali. Ini keadaan darurat, sungguh tidak ada waktu untuk ganti baju. Kau menjual semua ini? Hah? Jual? Jual semua? Ini harganya berapa? Harganya 60 juta rupiah. Tolong murahin sedikit. Mereka itu adalah pelanggan tetap. Kalau begitu, 6 juta rupiah saja? Berapa? 6 juta rupiah? Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini terlalu murah sekali. Ya ampun, setelah mengambil alih kios kecil ini, apakah impian kaya Xia Wanwan masih jauh? Kenapa dia tidak bicara? Apakah masih terlalu mahal? Pasti masih terlalu mahal. Lihat batu milikmu ini, sepotong kecil sekali, seperti sepotong kaca kuning, tolong murahkan sedikit. Kalau begitu, 60 ribu rupiah saja? 60 ribu rupiah? Bukan. Lu Wenshu, kau hebat sekali dalam menawar harga. Ahaha. Ini harganya berapa? Ini 40 juta rupiah. 400 ribu rupiah. Baiklah, aku ambil semua barang-barang ini, cepat kau jual habis, dan tutup lapakmu, kau kembali saja sana. Bisa begini juga, langsung potong 2 nol. Ini keren sekali. Karena Anda pelanggan lama, 400 ribu rupiah pun tidak masalah. Berapa harga yang ini? Yang ini, 500 ribu rupiah. Yang ini? Yang ini? Lupakan, saya ambil semua ini. Bos, tolong bungkuskan untuk saya, berapa totalnya? Coba hitung lagi, lihat apakah ada masalah. Totalnya 88 juta rupiah. Ada apa denganmu? Kelihatannya tidak senang. Tidak ada. Aku hanya berpikir, setelah semua barang ini terjual, aku bisa langsung pulang saja. Aku punya orang tua dan anak-anak. Dengan uang ini, aku bisa menyekolahkan anak-anakku, bisa membelikan obat untuk ibuku yang sudah tua, dan juga bisa membelikan jaket tebal untuk istriku. Berapa anakmu? 2. Sudahlah, aku tidak mau barang-barang ini lagi. Kenapa tiba-tiba tidak mau lagi? Apakah aku salah bicara? Harga permata-permatamu ini, dan juga berliannya, semuanya salah hitung. Misalnya yang satu ini, nilainya setidaknya di atas 20 miliar rupiah, bahkan lebih. Lalu yang ini, jangan lihat ukurannya kecil, tapi kualitasnya bagus, harganya juga 2 miliar rupiah. Yang ini bahkan lebih sulit diucapkan. Ini adalah barang pameran lelang, harganya setidaknya harus di atas 80 miliar rupiah. Semua permata di keranjangmu ini, dan juga berlian, semuanya sangat berharga. Begini saja, kamu catat di ponselmu. Aku akan memberitahumu perkiraan harga setiap permata dan berlian di sini, agar kamu tidak ditipu lagi di masa depan. Aku punya kontak toko perhiasan di sini. Kamu catat, nanti kamu bisa membawa semua perhiasan ini ke sana. Jadi, kamu tidak mau semua ini? Tidak mau. Aku tidak mampu membelinya. Dan ini juga. Aku kembalikan padamu. Ini sudah dibayar loh. Aquamarine ini, setidaknya seharga 120 juta rupiah. Kau tidak bisa menjualnya hanya dengan 600 ribu rupiah. Cepat bawa barang-barang ini ke toko perhiasan. Hati-hati dirampok di jalan. Jadi, Anda tidak menginginkan semua ini? Jika kamu terlambat pergi sebentar saja, aku benar-benar tidak akan rela. Saya pergi. Jangan lihat lagi. Apa yang bagus untuk dilihat? Aku merasa seperti bermimpi. Aku kehilangan kesempatan besar. Kali ini, sepertinya kamu benar-benar kehilangan kesempatan besar. Uangku, berlianku, aquamarinku, semuanya hilang. Lalu sekarang, apakah kamu masih ingin menghasilkan uang? Tentu saja harus menghasilkan uang. Tapi dia juga sangat menyedihkan, dia punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi. Lalu tadi, kamu bisa saja mengambil aquamarine. Itu? Bukan? Aku sudah membayarnya. Tidak bisa.
Rp600.000 untuk membeli aquamarine seharga Rp120 juta. Itu namanya penipuan. Aku harus memberikan teladan yang baik untuk Sherlockku. Aku tidak bisa memberinya dampak buruk. Tapi aku masih merasa sangat sedih. Tidak kusangka, kamu ternyata orang yang berintegritas. Aku juga tidak mau begitu. Aku ingin menghasilkan uang. Lalu sekarang, kamu masih ingin masuk ke grup Lu? Mana semudah itu? Tidak sesulit yang kamu pikirkan kok. Bukankah kamu juga bilang ingin agar presiden direktur grup Lu mengundangmu secara langsung? Bagaimana menurutmu kualitas desain gambar ini? Wah, Direktur Lu, apa Anda sudah menemukan kepala desainer yang cocok? Oh, mungkinkah ini digambar oleh desainer Vivian yang belajar di Paris? Dia adalah desainer yang belajar di grup pengiriman makanan. Xiawan Wan, yang kau temui saat berjualan kemarin. Tidak mungkin. Bakatnya setinggi itu? Aku juga terkejut. Jadi, aku ingin dia mencoba masuk ke perusahaan. Direktur Lu, jika memang kemampuannya sekuat itu, maka dia benar-benar orang yang berbakat. Ngomong-ngomong, jika dia benar-benar masuk ke perusahaan, jangan muncul di depannya. Kau yang menyewakan rumah untukku sebelumnya, dan kemarin saat berjualan, hampir saja terbongkar. Jangan sampai semua hal ini ketahuan nanti. Baik, Direktur Lu. Grup Lu memintaku datang untuk melapor ke departemen desain. Besok, dimulai sebagai asisten desainer. Bekerja mulai jam 9 pagi besok dengan gaji bulanan Rp24 juta. Lu Wenshu, aku berhasil. Selamat untukmu. Tunggu sebentar. Ada yang salah? Aku tidak mengirim CV. Ini pasti bohong. Aku mengirimkan data dan CV-mu ke alamat email grup Lu. Kenapa tidak dicoba? Kau yang benar-benar mengirimkannya? Ya, Terima kasih. Setelah aku menerima gaji, aku akan mentraktirmu makan. Mau? Xiawan Wan, bakatmu tidak seharusnya disia-siakan. Aku tahu itu. Seleramu masih bagus. Xiawan Wan, kenapa kamu bisa ada di sini? Masuk kerja? Ini adalah grup Lu kamu, yang bahkan tidak punya ijazah kuliah? Apa kamu datang untuk melamar sebagai satpam? Atau petugas kebersihan? Aku sarankan, sebaiknya jangan mencari malu bagi dirimu sendiri. Tuhan Maha Tahu. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Apa kamu pikir perbuatan kotor yang kamu lakukan saat itu tidak ada yang tahu? Shenman, ini temanmu? Dia hanyalah seorang yang kecanduan menjiplak, penuh kebohongan, dan penipu yang bahkan tidak punya ijazah kuliah. Yang menjiplak karya orang lain saat itu adalah kamu, bukan aku. Sekarang kamu sudah belajar menjelek-jelekan nama orang lain ya. Coba tanya, apa ada yang percaya? Sedangkan untukmu, Xiawan Wan hanya pantas bersembunyi di tempat yang tidak terlihat menjadi orang rendahan. Grup Lu bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kenapa kamu masih belum cepat pergi dari sini? Kamu bahkan tidak bisa menjelaskan konsep desain karyamu sendiri. Apa kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Sudah bertahun-tahun kamu masuk grup Lu, apa ada karya desain bagus yang kamu hasilkan? Atau jangan-jangan kamu, desainer Shen, kehabisan ide? Sudah tidak ada lagi yang bisa kamu contek? Kamu. Yang aku tahu, orang yang menghasilkan karya desain itu adalah aku, bukan kamu. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Kamu, Xiawan Wan, hanyalah seorang penipu yang menjual perhiasan palsu. Sama sekali tidak pantas berada satu gedung dengan kami. Ternyata dia menjual perhiasan palsu. Penipu ya? Aku tidak tahu bagaimana riwayat hidupnya bisa lolos seleksi. Tidak hanya itu, kehidupan pribadinya sangat kacau. Dia juga membawa anak haram yang tidak jelas ayahnya.
Orang seperti ini, tidak hanya hatinya yang kotor, orangnya juga kotor. Sebaiknya kita menjauh. Jika sampai tertular penyakit kotor, nanti akan sulit diobati. Kau tidak boleh menghina putraku. Shenman, aku datang ke sini hari ini hanya untuk membuktikan bahwa orang yang menjiplak karya orang lain dulu adalah kau. Sayang sekali, informasi lowongan kerja grup lu tertulis jelas, lulusan sarjana. Kau sudah lulus, atau jangan-jangan kau tidur lagi dengan si A, si B, si C, makanya kau mendapatkan kesempatan wawancara ini. Entah staf bagian personalia mana yang tidak becus, bahkan tidak bisa membaca riwayat hidup, merekrut sampah masuk. Cepat enyah dari sini. Xia Wan adalah rekrutanku. Direktur Lu. Direktur Lu. Direktur Lu? Ini jam kerja. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat kembali bekerja. Direktur Lu? Aku... Ini adalah Direktur Lu. Selamat siang, Direktur Lu. Kenapa Anda ada di sini? Izinkan aku memperkenalkan diri, jabatan baruku. Asisten khusus Presiden, Direktur Grup Lu. Asisten khusus Presiden Direktur? Ini, bagaimana kamu bisa masuk? Persyaratannya sangat ketat. Aku juga tak kalah hebat, benar kan? Sudahlah, aku juga sudah mendapatkan pekerjaan baru. Malam ini, kita pulang ke rumah. Mari kita rayakan bersama dengan baik. Kenapa ini bisa sangat kebetulan sekali? Sebelum pulang kerja, selesaikan dokumen-dokumen ini. Sebanyak ini? Tapi apa? Xia Wan, kamu, si penjiplak, pikir masuk ke grup Lu adalah hal yang semudah itu? Perusahaan kita, kenapa merekrut orang yang suka menjiplak? Sepertinya dia masuk lewat koneksi. Kamu terus-terusan bilang aku menjiplak. Kamu sudah bertahun-tahun di grup Lu, apa kamu punya karya baru? Atau jangan-jangan gambar yang kamu buat dulu itu menjiplak punyaku? Sepertinya memang begitu. Sejak desainer Shen masuk perusahaan, dia seperti tidak punya satupun karya representatif. Apa yang kamu bicarakan? Mari kita bertaruh. Kita lihat saja siapa yang lebih dulu membuat desain untuk kuartal berikutnya, dan terpilih yang menang akan bertahan, yang kalah harus angkat kaki. Baiklah. Dasar orang yang tidak tahu diri, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut serta dalam seleksi desain. Shuge, kamu hebat sekali. Dasar panci kaldu sapi ini wangi sekali. Benar kan? Kenapa ibumu belum pulang pada jam segini? Aduh, Wow, kalungnya cantik sekali. Apakah ini untuk ibuku? ya. Shuge, apakah kamu ingin mengejar ibuku? Hei, jangan ngawur. Ini hanya hadiah selamat datang untuk ibumu. Itu mengejutkanku. Putramu terlalu banyak. Kamu tidak cocok menjadi ayahku. Putraku yang mana yang banyak? Halo? Halo, aku khawatir aku tidak bisa datang untuk hotpot hari ini. Kenapa kamu sudah punya banyak pekerjaan, padahal baru hari pertama bekerja? Shenman sialan, dia pasti ingin memberiku setumpuk pekerjaan agar aku dipaksa pergi. Baiklah, cepat selesaikan pekerjaanmu dan segera kembali. Tunggu sebentar, desainer Shen, kamu belum bisa pulang kerja sekarang? Direktur Lu bilang, semua pekerjaan Xia Wan harus diselesaikan oleh desainer Shen. Kenapa ya? Apa kamu tidak mengerti? Direktur Lu ingin memanfaatkanmu? Terima kasih banyak, Anya, asisten Tang.
Kamu sekarang boleh pulang kerja. Trik apa lagi yang akan kamu mainkan? Aku tidak akan pergi dari sini. Anda boleh pulang sekarang. Trik apa lagi yang akan kau mainkan? Aku tidak akan pergi. Aku bilang aku tidak membutuhkanmu sekarang, aku yang akan membereskan pekerjaanmu. Kenapa kau belum pergi juga? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah itu dasi pria? Xiaowan ternyata sedang jatuh cinta. Pria mana yang matanya buta sampai menyukaimu? Bersulang. Kita berdua ternyata mendapatkan pekerjaan, dan bahkan di perusahaan yang sama, ini kebetulan sekali. Mulai sekarang kita adalah rekan kerja. Bagus, selamat atas pekerjaan barumu. Bagaimana kau bisa menjadi asisten CEO? Jabatan ini menuntut kualifikasi akademis yang tinggi. Ayolah, aku juga tidak buruk kan? Aku punya hadiah untukmu. Terima kasih. Aku sangat menyukainya ini. Mama, Shuge juga punya hadiah untukmu loh. Hei, jangan. Ini adalah hadiah untuk masuk kerja. Air mata malaikat. Yang ini, tiruanmu ini mirip sekali. Di mana kau membelinya, sama seperti yang asli. Tiruan, Iya, ini kan air mata malaikat koleksi kelas atas. Yang asli harganya bisa sampai miliaran rupiah. Kau hanya seorang asisten baru, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? kau lumayan mengerti juga ya. Tapi, kau tahu air mata malaikat, apakah kau pernah melihatnya sebelumnya? Apa kau sudah melihatnya sebelumnya? Tentu saja, aku belajar desain perhiasan. Meskipun hanya melihatnya sekilas, tapi aku masih mengingatnya berkat kepintaranku. Mampu mengingat seperti apa rupa air mata malaikat hanya dengan melihatnya. Sekali saja, sangat terobsesi, dia benar-benar berbakat. Aduh, aku harus cepat-cepat makan. Setelah aku selesai makan, aku harus kembali ke perusahaan untuk lembur. Aku bertaruh dengan Shenman bahwa aku akan menang darinya dalam pemilihan gambar desain untuk kuartal berikutnya. Apa katamu? Pemilihan gambar desain untuk kuartal berikutnya. Apa kau tidak tahu? Asisten desainer itu tidak boleh ikut seleksi. Apa? Shenman ini pasti sudah tahu sejak lama, dia sengaja menjebakku. Namun, bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Oh ya, apa kau sudah menyiapkan inspirasi desain? Apa kau tidak takut aku akan membocorkan desainmu? Hai, ini hanya inspirasi desain, hanya sketsa. Baiklah, aku lihat ya. Garis-garismu bagus. Rasa ruangnya juga lumayan. Kau juga menggunakan safir kuning sebagai hiasan. Kau juga mengerti desain perhiasan? Hanya sedikit mengerti. Hei, apa kau sudah dengar? Seleksi desain kali ini, semua karyawan perusahaan bisa ikut. Benarkah? Apa masalahnya jika semua orang ikut? Beberapa orang tidak punya bakat, mau berbuat apapun, itu hanya membuang-buang waktu. Kita lihat saja nanti. Benar-benar tidak masuk akal. Bukankah ini dasi yang dibeli Xiaowan? Dasi yang diberikan Xiaowan tadi malam, kok bisa ada pada Direktur Lu? Direktur Lu selalu memakai barang yang dibuat khusus. Apa kedua orang ini punya hubungan? Apa ada hal lain? Direktur Lu, asisten desainer yang baru datang, Xiaowan. Saya lihat riwayat hidupnya, dia punya catatan kasus plagiat. Apa yang mau kamu katakan?
Direktur Lu, saya lulus dari universitas yang sama dengan Xia Wanwan. Saya cukup mengenalnya, gaya hidupnya lumayan berantakan. Saya dengar kamu bersaing dengannya dalam seleksi. Jika kali ini kamu gagal, desainer Shen, saya benar-benar akan meragukan kemampuanmu. Tentu saja saya tidak akan kalah. Direktur Lu, dasi Anda ini cukup istimewa ya, baru ganti. Tidak seperti gaya Anda biasanya, Apa bagus? cukup istimewa, tapi warnanya cocok untuk Anda. Diberikan pacar ya. Segera kembali bekerja. Dasi yang kemarin itu kamu berikan kepada siapa? Apa urusannya denganmu? Jika Xia Wanwan benar-benar punya hubungan dengan Direktur Lu, dia tidak akan menjadi asisten desainer saja sekarang. Atau jangan-jangan saya yang terlalu banyak berpikir. Jangan-jangan kamu mau menjiplak karyaku lagi? Omong kosong, apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin melihat, apakah kamu menghabiskan waktu luang saat jam kerja? Jika benar-benar membiarkan Xia Wanwan ikut dalam seleksi itu, bagaimana jika tidak bisa? Dia tidak boleh mendapatkan kesempatan ini. Kali ini harus berhati-hati. Sama sekali tidak boleh membiarkan Shenman menyalinnya lagi. Direktur Lu, gambar ini desainer perusahaan sudah mencoba berbagai cara, tetap tidak bisa memperbaikinya. Jika gambar ini tidak bisa diserahkan tepat waktu, proyek kita akan gagal. Kenapa kamu belum tidur? Biar kulihat. Apa pendapatmu? Menurutku ada sedikit kekurangan. Bolehkah aku mengubahnya? Mungkinkah dia adalah wanita 5 tahun lalu? Kenapa kamu menatapku? Xia Wanwan, kamu hebat. Tentu saja. Kamu telah banyak membantuku. Jika desain ini diterima, kamu akan mendapatkan bonus yang besar. Benarkah? Halo. Bos, wanita yang Bapak suruh saya cari 5 tahun, lalu akhirnya ditemukan. Apa? Bukankah kamu bilang di kota Jinhe ada 1.782 wanita dengan tahi lalat di bahu? Tuan, apakah Anda masih ingat kacamata yang Anda berikan kepada saya sebelumnya? Saya mencari berdasarkan kedua kriteria ini, dan pada akhirnya hanya ada satu orang yang memenuhi kedua kriteria tersebut. Siapa? Dia tidak jauh, tapi sangat dekat. Itu Nona Xia. Apa? Selama bertahun-tahun ini, apakah dia melupakan saya? Kenapa dia tidak datang mencari saya? Berarti, Sherlock adalah putra saya? Lu Wenshu? Apakah pulpen saya tertinggal di tempatmu? Lu Wenshu. Sudahlah. Bukankah ini kacamata saya yang 5 tahun lalu? Jangan-jangan Lu Wenshu adalah pria yang 5 tahun lalu itu. Dia ternyata ayah dari Sherlock. Apakah dia sudah tahu sesuatu? Dia sengaja tinggal di sini dengan rencana besar? Mungkinkah? Apa yang kamu lakukan di kamar saya? Aku datang untuk mencari pulpen yang tertinggal kemarin.
Xiaowan. Xiaowan, apa yang kamu lakukan? Wajahmu pucat sekali. Tidak boleh, dia memang punya banyak kekasih. Sherlock bilang, dia punya 5 anak di luar nikah. Pria dengan sejarah percintaan yang rumit, seorang penggoda, lebih baik dijauhi. Aku tidak boleh biarkan dia tahu, Sherlock adalah anaknya. Kamu sudah punya pekerjaan tetap sekarang, penghasilanmu juga lumayan. Apakah kamu bisa pindah dari sini? Kenapa? Xiaowan, kamu mengusirku, aku bisa membayar uang sewanya. Kamu laki-laki dewasa tinggal di sini? Tetap saja tidak nyaman. Tinggal bersama di bawah satu atap, jika terlalu lama berinteraksi. Bagaimana jika dia tahu Sherlock adalah anaknya? Kalau aku pergi, bagaimana caraku menyelidiki apakah Sherlock benar-benar anak kandungku? Apakah dia akan... Wanita tak berperasaan ini ternyata sama sekali tidak peduli dengan kejadian 5 tahun lalu. Singkatnya, kamu benar-benar ingin mengusirku? Kenapa mengusirnya? Hatiku masih merasa sedikit enggan. Jika dia tetap di sini, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Aku tidak boleh menjadi lunak. Kartu ini. Tidak ada kata sandi. 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah? Maksudmu, kamu ingin menyuapku dengan 1 miliar rupiah hanya demi tinggal di sini? Gambar desain yang terakhir kali. Kau bantu aku revisi. Mereka menyetujuinya. Bosnya bilang, 50.000 rupiah ini adalah bonus. Dasar wanita bodoh, hidup susah dengan anakmu apa? Kau tidak akan datang mencari pertanggungjawabanku? Betulkah ada 1 miliar rupiah di kartu ini? Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu, keluarlah. Aku akan membereskan barang-barangku. Kau tidak perlu pergi. Kenapa? Hanya dengan 1 miliar rupiah kau sudah bisa dibeli? Tidak. Rumah zona sekolah yang ada di pusat kota, aku sudah mengumpulkan uang muka. Sherlock sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Pada saat itu, kita sudah punya rumah. Kau ini dewa kekayaanku, bagaimana mungkin aku mengusir dewa kekayaan? Anakku tidak boleh bersekolah di sekolah rendahan. Harus ada solusi. Kalau begitu, hari ini, apa kau masih mau melihat rumah di zona sekolah? Tentu saja. Hei, Sherlock. Menurutmu bagaimana rumah ini? Bukankah ini properti yang dikembangkan oleh grup lu? Kebetulan sekali. Bagaimana rumah ini dekat dengan sekolah dasar, di sampingnya juga ada lapangan basket. Mama ini... Mama kapan kaya mendadak? Tentu saja berkat Shuge. Mama sekarang sudah mengumpulkan uang muka sebesar 600 juta rupiah dan juga punya pekerjaan stabil, bisa membayar cicilan pinjaman. Nona, unit yang Anda minati ini adalah properti zona sekolah yang paling laris saat ini. Jika Anda berencana untuk sekolah anak, saya sarankan segera putuskan. Lalu, uang muka rumah ini apa 600 juta rupiah? 600 juta rupiah? Properti unit ini adalah tipe 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan luas interior 200 meter persegi. Total harganya yaitu 20 miliar rupiah. Uang mukanya setidaknya 6 miliar rupiah. 20 miliar rupiah? Uang mukanya saja 6 miliar rupiah? Tapi, 2 hari lalu, orang dari properti Anjia meneleponku dan bilang uang muka rumah ini hanya 600 juta rupiah. Uang muka 600 juta rupiah yang mereka sebutkan itu merujuk pada rumah tua yang sudah usang, dan kami tidak merekomendasikannya. Kami butuh bayar penuh 20 miliar rupiah. Mama, rumah kita yang sekarang juga bagus loh. Selama bersama Mama, aku sudah senang kok. Putraku ternyata sangat bijaksana. Selama bertahun-tahun ini, mereka berdua pasti sudah melalui banyak kesulitan. Tapi bagaimana dengan rumah di dekat sekolahmu? Saya bilang kalian pasti bisa membelinya. Permisi, apakah ketiga Bapak dan Ibu datang untuk melihat rumah? Rumah yang mana yang menarik perhatian Anda? Kami tidak jadi melihatnya. Jangan, Nona, tunggu sebentar. Kami hari ini ada promo penjualan, ada acara, rumah manapun yang Anda suka, kami bisa memberikan potongan harga untuk Anda. Manajer, kapan kompleks kita mengadakan promo diskon?
Baru saja acaranya resmi dimulai. Diskon? Lebih baik tidak usah. Rumah seharga 20 miliar rupiah, meskipun ada potongan harga, tetap saja tidak akan mengurangi harga terlalu banyak. Kami tidak jadi melihatnya. Ayo pergi, Sherlock. Begini, Nona, diskon 10% bagaimana? 10%? Anda pasti bercanda kan? Diskon 90%. Ini bercanda kan? Tidak, karena Anda adalah pelanggan pertama kami yang masuk toko hari ini dan juga merupakan pelanggan yang ke-8.888 sejak departemen penjualan kami ini telah didirikan. Jadi, Anda adalah orang yang paling beruntung. Kenapa saya merasa ini seperti tidak masuk akal? Ini bukan semacam metode penipuan yang baru kan? Menurutku, tidak mungkin. Kantor penjualan mereka sudah buka selama beberapa bulan, dan pengembangnya juga perusahaan besar. Anda harus percaya pada keberuntungan Anda. Tapi, Mama bahkan tidak pernah memenangkan hadiah sekalipun. Menurutku, kali ini seharusnya sungguhan. Mana? Mungkin bohong? Sini, cepat. Ini kontraknya, silakan lihat. kelihatannya meyakinkan. Apakah saya benar-benar sedang hoki? Saya hitung untuk Anda ya. Total keseluruhan harga properti Anda adalah 10 miliar rupiah, setelah diskon menjadi 2 miliar rupiah. Uang muka 300 juta rupiah sudah cukup, setelah itu Anda hanya perlu membayar cicilan tepat pada waktunya. Benarkah? 2 miliar rupiah untuk rumah seluas 200 meter persegi dan ini adalah rumah di kawasan sekolah yang terletak di pusat kota. Anda sungguh-sungguh tidak membohongi saya? Ini bahkan di posisi terbaik, dengan desain mewah. Anda tinggal bawa barang. Setelah saya menyelesaikan prosedurnya, Anda sudah bisa pindah hari ini juga. Lu Wenshu, Anda benar-benar dewa kekayaan saya dan bintang keberuntungan saya. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Ayo kita pergi. Manajer, bangunan bernilai puluhan miliar rupiah ini, Anda menjualnya hanya dengan 2 miliar rupiah? Bagaimana kalau atasan tahu? Beliau itu, Direktur Lu dari grup. Yang datang bersama Direktur Lu, pasti itu Nyonya Lu. Mungkin saja, ini hanya kemesraan kecil antara suami istri. Apa yang Anda tahu? Apa? Direktur Lu? Mama, apakah ini akan menjadi rumah baru kita? Benar. Kamu sebentar lagi akan mulai sekolah. Dengan adanya rumah ini, kamu bisa masuk sekolah dasar terbaik di kota ini. Senang tidak? Mama sungguh hebat. Sherlock, apa kamu mau sekolah di sekolah elit? Jangan asal bicara. Sekolah elit itu ratusan juta rupiah setahun, aku tidak mampu membayar biaya sekolahnya. Aku bisa memberikannya, aku yang akan membayar biaya sekolah Sherlock. Kamu membayar biaya sekolah Sherlock? Apa tujuanmu? Oh, jangan-jangan. Dia belum tahu bahwa Sherlock adalah anaknya? Apa niat burukku? Aku hanya sangat menyukai Sherlock. Shuge, kamu masih harus giat mencari uang, membeli rumah baru, dan menikah. Jangan hamburkan uang. Sherlock, kamu sungguh dewasa sekali. Demi rumah baruku, demi cicilan rumahku, aku harus berusaha lebih keras lagi. Apa yang kamu lakukan? Kau mengejutkanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Besok adalah ulang tahun Sherlock, aku sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Aku akan menemanimu. Percuma saja aku memompa balon sebesar ini. Kamu sangat mahir. Apakah ulang tahun Sherlock sebelumnya selalu kamu yang merayakan? Benar, setiap tahun ada ritual ini adalah janji antara aku dan dia. Rupanya, kamu merawat Sherlock dengan baik. Dia hanyalah satu-satunya putraku.
Apa kamu tidak pernah berpikir untuk mencari seorang ayah untuk Sherlock? Apa kamu tidak pernah berpikir untuk mencarikan seorang ayah untuk Sherlock? Tidak. Kami berdua saja sudah cukup baik. Maksudku, jika ayah biologis Sherlock kembali, Dia tidak akan tahu kalau Sherlock adalah putranya, kan? Mengapa kamu berkata begitu? Kami berdua baik-baik saja. Kami tidak butuh orang lain. Sherlock, selamat ulang tahun. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Shuge. Apakah kali ini Mama akan membelikanku tas sekolah baru lagi, mainan baru, dan pakaian baru? Setiap tahun selalu seperti itu. Mama, bisakah kamu sedikit lebih kreatif? Hei, Wah, Mama, kamu benar-benar sudah menjadi kaya raya sekarang. Jam tangan digital ini sangat keren sekali. Wah, ada juga sepatu Superman edisi terbatas. Keren sekali. astaga. Aku ingat jelas aku membeli tas sekolah, ya? Ini adalah hadiah ulang tahun yang kubelikan untuk Sherlock. Hehe. Terima kasih, Shuge. Astaga, Luenshu, jam tangan itu sudah lebih dari 20 juta rupiah. kalau anak suka, biarkan saja. Masih mau makan masakan koki Michelin? Mau. Shuge akan mengaturnya untukmu. Shuge, kamu baik sekali. Andaikan kamu ayahku. Kenapa kamu membekap mulut anak itu? Aku takut anak itu bicara yang tidak-tidak. Mengganggu kamu mencari pacar nanti. Sana main Sherlock. Sebenarnya, aku juga bisa tidak mencari pacar. Siapa yang akan mempercayai itu? Sherlock, kamu ambil lagi rancangan desainku untuk dijadikan pesawat kertas? Ini rancangan yang akan kamu ikutkan dalam seleksi? Benar. Aku memberinya nama kata pengantar kekasih. Bagaimana menurutmu? Desainnya memang cukup indah dan penuh fantasi. Kamu pasti akan menang. Tapi sekarang, aku harus kembali ke kantor dan menggambar ulang. Ini sudah kusut. Pergi. Di masa sekarang ini, siapa yang berani membantu orang di jalanan kalau nanti malah disalahkan? Ini sungguh menyusahkan. Kalau begitu, lebih baik cepat pergi saja. Nenek ini mungkin juga tidak akan tertolong lagi. Bibi, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku akan menelepon 120 untukmu. Halo, ini 120. Ada orang pingsan di sini? Baik. Semua akan baik-baik saja, Bibi. Aku akan membantumu berdiri. Direktur Lu, gawat. Nyonya mengalami kecelakaan mobil, sekarang masih di rumah sakit. Apa katamu? Cepat bawa aku ke rumah sakit. Rapat sore ini, biar Zhang Shui yang pimpin di sana. Baik. Nah, kaulah penyelamat hidupku, ya ampun. Nanti biar putraku, dia berterima kasih padamu. Hah? Aduh, siapa namamu? Oh, Tante, panggil saja aku Wan-Wan. Saya lihat Tante sekarang sudah tidak apa-apa. Gimana kalau aku pergi dulu saja? Ih, kalau saja anak nakalku itu bisa menikahi gadis sebaik dan sepintar kamu, alangkah indahnya. Hei, nak, kamu belum punya pacar kan?
Saya tidak punya pacar, tapi saya punya seorang putra. Punya putra itu bagus kok. Itu membuktikan kamu ibu yang bertanggung jawab. Putraku juga belum punya pacar. Aku pusing memikirkannya. Hei, gimana kalau nanti kalian berkenalan? Putraku lumayan tampan kok. Tante, Meskipun sifatnya... Aku telat masuk kerja nih. Kalau aku tidak segera pergi, bonus kehadiranku hangus. Begini saja, semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu, ya. Anak muda. Dadah. Cepat kembali ke perusahaan. Sore hari masih ada evaluasi. Betapa baiknya gadis itu. Lu Wenshu, kamu tidak bisa mendapatkan pasangan memang pantas. Lambat sekali sih. Bu, ibu baik-baik saja? Seandainya kamu datang lebih awal, gadis muda yang baru saja menyelamatkanku, cantik luar dalam, kamu menikahinya sangatlah cocok. Bukankah sebelumnya kau baru saja bilang padaku untuk menikahi Su Shishi itu? Bukankah kau tidak suka dengan Su Shishi itu? Kalau begitu, ganti yang lain saja. Ibu sudah seperti ini, jadi jangan lagi mencampuri urusan jodoh. Gadis muda tadi, dia benar-benar baik. Lagi pula, dia bahkan sudah punya anak laki-laki, pasti dia ibu tunggal yang bertanggung jawab. Entah pria tak bertanggung jawab mana yang telah meninggalkannya. Xiaowan, kau pikir dengan bisa ikut kompetisi, kau pasti akan menang, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Xiaowan, kau tunggu saja, aku pasti akan mengusirmu dari grup Lu. Sedang apa kau? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya kebetulan lewat sini saja. Semuanya bisa lihat karya desain yang kubawa. Ini adalah sketsa desainku. Nah, itu tadi karya desain yang kubawa. Shenman? Setelah sekian tahun berlalu, kenapa kau masih saja serendah ini? Kau mencuri sketsa desainku lagi? Xiaowan, kau tidak punya bukti. Mengapa kau berbicara omong kosong? Atas dasar apa kau bilang aku menjiplak sketsa desainmu? Kapan aku pernah mengambil sketsa desainmu? Tadi kau mondar-mandir mencurigakan. Di mejaku, kalau bukan kau, siapa lagi? Gambar desain ini, saya yang pertama kali membuatnya. Jika Anda berani, coba tunjukkan gambar desain Anda kepada semua orang. Jika itu sama dengan milik saya, itu berarti Anda menjiplak milik saya, bukan saya yang menjiplak milik Anda. Saya dengar sebelumnya Xiaowan pernah menjiplak desain Shenman. Tidak disangka, dia masih belum berubah. Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke perusahaan? Jangan-jangan dia punya koneksi? Xiaowan, Shenman yang pertama kali mengeluarkan gambar desain ini, apa bukti Anda bahwa gambar ini milik Anda? Saya bisa menjelaskan konsep desain dari set gambar ini. Gambar desain ini milik saya, tentu saja saya juga bisa menjelaskan konsep desainnya. Sudah 5 tahun, apa Anda benar-benar berpikir saya tidak berkembang sama sekali? Saya punya saksi. Seseorang bisa membuktikan bahwa gambar ini saya yang menggambarnya. Saksi siapa? Asisten Direktur Lu. Anda maksud Jack? Nama Inggrisnya Jack. Ya, benar. Aduh, tunggu sebentar. Bagaimana jika asisten khusus direktur membantunya? Saya dan dia tidak ada hubungan keluarga atau kerabat. Kenapa dia harus membantu saya? Saya akan telepon sekarang juga untuk meminta kejelasan dari asisten khusus. Jika dia bisa menjadi saksi, maka Xiaowan, Anda tidak bersalah. Jack, apa Anda pernah melihat gambar desainer Xia? Gambar desainer Xia? Tidak. Baik, kalau begitu tidak ada masalah lagi. Xiaowan, Anda dengar kan? Asisten khusus direktur saja bilang tidak melihat. Apa Anda masih mengatakan bahwa gambar desain ini milik Anda? Tidak benar. Suara orang tadi tidak seperti Lu Wensu.
Ketua tim, ada berapa banyak asisten yang dimiliki Direktur Lu? Desain ini adalah yang pertama kali saya keluarkan. Jika kamu berani, tunjukkan desainmu kepada semua orang. Jika desain itu sama dengan milikku, Itu berarti kamu menjiplak desainku. Bukan aku yang menjiplak desainmu. Aku dengar sebelumnya, Xiaowan pernah menjiplak desain Shenman. Tidak kusangka dia tidak kapok juga. Bagaimana orang seperti ini bisa masuk perusahaan? Jangan-jangan dia punya koneksi? Xiaowan, Nona Shenman yang pertama kali mengeluarkan desain ini. Bukti apa yang kamu punya bahwa gambar ini milikmu? Saya bisa menjelaskan konsep desain dari set gambar ini. Desain ini milikku, tentu saja saya juga bisa menjelaskan konsep desainnya. Sudah berlalu 5 tahun lamanya, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berkembang sama sekali? Saya punya saksi. Ada orang yang bisa membuktikan bahwa gambar ini Saya yang menggambar. Saksi apa? Asisten Direktur Lu. Maksudmu Jack? Nama Inggrisnya Jack? Ya, benar. Astaga, tunggu sebentar. Bagaimana jika asisten khusus direktur membantunya? Saya dan dia tidak punya hubungan darah sama sekali. Mengapa dia harus membantu saya? Saya akan menelepon sekarang untuk menanyakan dengan jelas kepada asisten khusus. Jika dia bisa menjadi saksi, maka Xiaowan, kamu tidak bersalah. Jack, apa kamu pernah melihat desain milik desainer Xia? Desain milik desainer Xia? Tidak pernah? Baiklah, kalau begitu tidak ada masalah. Xiaowan, kamu dengar kan? Asisten khusus direktur saja bilang tidak melihat, apa kamu masih bilang desain ini milikmu? Tidak benar. Suara orang tadi. Tidak seperti Lu Wenzhou. Ketua tim? Direktur Lu punya berapa asisten? Dia tidak perlu mengonfirmasi kepada siapapun. Saya adalah saksinya. Anda adalah Direktur Lu? Kenapa Anda membohongi saya? Wah, berita besar. Mungkinkah Xiaowan benar-benar mengenal Direktur Lu? Xiaowan sepertinya tidak sedang berakting. Maafkan saya. Saya akan jelaskan masalah ini nanti. Saya datang untuk membuktikan Anda tidak bersalah. Direktur Lu bahkan meminta maaf padanya. Mungkinkah mereka benar-benar saling kenal? Direktur Lu? Anda yakin masih mau terus berbohong? Direktur Lu, Anda tidak bisa hanya karena Anda mengenal Xiaowan, atau mungkin Anda dan Wan punya hubungan asmara, lalu menuduh saya kan? Apa yang Anda bicarakan? Saya dan Direktur Lu bukan sepasang kekasih. Masih bilang bukan sepasang kekasih? Dasi yang dipakai Direktur Lu sebelumnya, semuanya dasi khusus yang harganya puluhan juta rupiah per helai. Barang murahan. Ratusan ribu yang Anda berikan, dia tetap memakainya saat bekerja. Ternyata, Direktur Lu menjalin hubungan rahasia, ya? Lu Wenzhou, Anda yang tidak mempertahankan saya. Setelah hari ini, saya pasti tidak bisa bertahan lagi di grup Lu. Tapi karena Anda bersikeras membantu Xiaowan, maka jangan salahkan saya. Direktur Lu, saya tahu Anda sangat berkuasa di perusahaan, tapi Anda tidak bisa menuduh saya hanya karena Xiaowan, kan? Mungkinkah Xiaowan benar-benar pacar Direktur Lu? Kalau begitu, bukankah dia adalah istri bos? Pantas saja dia bisa masuk meskipun pengalamannya minim. Lalu apalagi yang adil? Direktur Lu, apakah setelah ini Anda juga akan menuduh seluruh departemen desain kita adalah penjiplak hanya karena Xiaowan? Anda sedang menimpakan kesalahan pada saya sekarang? Anda benar-benar berpikir saya tidak punya bukti? Kau mencoba menjelek-jelekkan namaku sekarang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya bukti? Direktur Lu, rekaman video, pengawas sudah disalin. Putar, biarkan semua orang melihatnya. Ternyata Shenman yang bersikeras mengatakan Xiaowan menjiplak karyamu, padahal dia yang memutarbalikkan fakta. Ini. Bagaimana mungkin ada rekaman pengawas? Mengapa tidak mungkin ada rekaman pengawas? Kau pikir apa yang kau lakukan 5 tahun lalu? Tidak ada yang tahu? Direktur Lu, Anda salah paham. Aku tidak melakukannya. Shenman sudah menjiplak sejak 5 tahun lalu. Pantas saja, selama ini, hanya saat dia baru masuk kerja, karyanya bagus. 5 tahun ini, tidak ada karya baru yang bagus. Ternyata dia penjiplak. Beraninya dia jelek-jelekan orang lain.
Benar-benar menjijikkan, kita bahkan menganggap orang seperti ini sebagai teman. Direktur Lu, aku tidak melakukannya. Masalah 5 tahun lalu, sudah aku selidiki secara menyeluruh. Bukti tak terbantahkan. Shenman, aku sungguh-sungguh tidak menyangka kau orang yang seperti ini. Xiaowan, aku minta maaf padamu. Aku salah menilaimu. Hasil penilaian kali ini sudah keluar. Ini karyamu. Kau seorang desainer yang hebat. Beritahukan bahwa Shenman diblokir dari seluruh industri. Direktur Lu, Anda tidak bisa sekejam ini padaku. Nona Shen, silakan sekarang segera berkemas dan tinggalkan perusahaan ini. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan meninggalkan perusahaan ini. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku sekarang mengumumkan, Xiaowan adalah desainer perhiasan baru perusahaan kita. Terima kasih banyak, Direktur Lu. Bahkan tidak ada senyuman. Kau masih marah padaku, menyalahkanku yang menyembunyikannya. Mengapa kau harus membohongiku? Kau jelas-jelas sekaya itu, mengapa kau harus tinggal di rumahku? Jangan-jangan, dia tahu identitas Sherlock dan ingin merebut Sherlock dariku? Tidak bisa, aku tidak akan pernah membiarkan dia merebut Sherlock. Apa kau lupa peristiwa 5 tahun lalu itu? Dia tidak benar-benar tahu bahwa Sherlock adalah putranya kan? Xiaowan, aku bisa bertanggung jawab atas kejadian 5 tahun lalu. Aku tidak butuh tanggung jawabmu. Aku dan Sherlock baik-baik saja berdua. Lagi pula, Sherlock bukan putramu. Apa? Sherlock bukan putraku. Jadi, 2 hari yang lalu, kau begitu baik kepada Sherlock, hanya karena kau merasa dia adalah putramu? Maaf, Direktur Lu. Sepertinya aku harus membuatmu kecewa. Sherlock adalah putra mantan pacarku. Meskipun Sherlock bukan putraku, tapi kau adalah orang dari 5 tahun lalu itu kan? Kejadian itu sudah berlalu. Direktur Lu tidak mungkin masih terobsesi dengan hal yang terjadi di masa lalu, kan? Xiaowan, bagaimana kalau aku bilang selama ini aku terus mencarimu? Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menjadi pacarmu? Yang baru saja masuk itu pasti tunangan Presdir, Nona Besar Su, kan? Dia sangat berkelas dan terlihat sangat kaya. Dia dan Direktur Lu benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan. Benar sekali. Xiaowan, berhentilah melakukan hayalan yang tidak realistis itu. Angsa buruk rupa tidak akan pernah bisa menjadi angsa putih jika Lu Wenshu tahu Sherlock adalah putranya, itu hanya akan menjauhkan Sherlock darimu. Ibu, kamu sebentar lagi udah mau libur. Rencana mau bawa aku liburan kemana? Tidak, Xiaoluoke, kita ganti kota tinggal mau gak? Kenapa? Apakah kamu berencana untuk kabur? Apakah kamu berbuat salah? Ibu tidak berbuat salah. Xiaoluoke, kamu bereskan barangmu sendiri. Bawa sedikit saja, semakin cepat semakin baik. Hari ini kita langsung pergi. Apakah hari ini langsung berangkat? Pesawat jam 2 siang. Pergi. Ibu, apakah kita akan kembali lagi? Tidak berpamitan dengan Kak Xiaoshu? Tidak. Nanti kalau berjodoh akan bertemu lagi. Kak Xiaoshu. Apakah kamu sangat terburu-buru membawa Xiaoluoke pergi? Apakah kamu sangat takut aku akan menemukan kalian? Lu Wenshu, Xiaoluoke bukan putramu. Aku tidak ada hubungan dengan kamu. Xiaoluoke beneran bukan putraku. Kalaupun benar bukan putraku, aku juga bisa memperlakukan dia dengan baik, menganggap dia sebagai putra kandungku. Kak Xiaoshu, apakah kamu ingin menjadi ayahku? Xiaoluoke? Apakah kamu suka Kak Xiaoshu?
Tapi kamu punya 5 anak laki-laki. Apakah kamu mau menjadi putra ke-6ku? Mana ada 5 putra? Saat kamu baru datang, aku mendengar dari telepon, anak kembar 5. Bukankah itu anakmu? Ah, salah paham. Aku hanya punya kamu seorang anakku. Xiaoluoke adalah anakku. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kupastikan tidak ada hubungannya denganmu. Dia sama sepertiku. Buta warna merah dan hijau. Dia sama sepertiku. Alergi daging kepiting. Dia sama sepertiku. Alergi terhadap daging kepiting. Meskipun dia anakmu, selama bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah? Terlebih lagi, kamu sudah mau bertunangan dengan wanita lain. Mama, jangan-jangan dia benar-benar ayahku? Bukan. Tapi tadi kamu... Yang aku pedulikan saat ini bukan status Sherlock. Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan. Wan. Tidak ada wanita lain. Tidak ada tunangan. Hanya kamu. Jangan ganggu lagi kehidupan kami. Kalau begitu, bisakah kamu berjanji padaku, kalian jangan pergi dulu, berikan aku kesempatan. Lagi pula Sherlock akan segera masuk sekolah dasar. Kamu pasti tidak ingin melihat dia hidup berpindah-pindah. Aku berjanji padamu, aku tidak akan merebut Sherlock darimu. Shuji, sebaiknya kamu pulang dulu ya. Mama masih ada aku di sini. Sherlock, kamu sudah besar, sudah menjadi anak laki-laki yang hebat. Kamu harus ingat, lindungi Mama baik-baik. Aku akan kembali menjemput kalian. Mama, jangan-jangan Shuge benar-benar ayahku? Sherlock mau tinggal bersama ayahnya? Aku ingin Mama dan Papa tinggal bersama. Jika Mama tidak mau, aku hanya akan bersama Mama. Bibi tidak tahu. Kemarin saat aku pergi ke perusahaan, Wen Shu ternyata terlibat dengan seorang karyawati yang sudah punya anak. Hubungan mereka tidak jelas. Dia bahkan memecat desainer perusahaannya demi karyawati itu. Apa? Wen Shu gila sekali. Berhubungan dengan wanita bersuami? Aku juga tidak tahu mengapa ini sangat konyol, tapi kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus dalam kebingungan seperti ini. Shishi, menurutku, rencana pernikahanmu dengan Wen Shu lebih baik dibatalkan saja. Kalian berdua sepertinya tidak cocok. Bibi, apanya yang tidak cocok dari kami? Apakah Bibi sudah punya pilihan calon menantu wanita lain? Sebenarnya Bibi sangat menyukaimu, tapi kau sudah mengenal Wen Shu begitu lama, kalian berdua tidak ada percikan. Usiamu juga sudah cukup matang, aku tidak bisa membiarkan anak kurang. Ajar itu terus menghambatmu. Tidak begitu, Bibi. Aku dan Wen Shu saling mencintai. Sudah pasti, karyawan wanita itu yang menjadi penghalang. Ada karyawan wanita yang sebegitu tidak tahu malu, sudah punya suami dan anak, masih saja menggoda Wen Shu. Cerang banyak sekali wanita yang motifnya tidak tulus. Bibi, ayo ikut aku untuk melihatnya. Konyol, hari ini aku benar-benar ingin melihat siapa sebenarnya wanita ini. Xia Wanwan, kau ibu tunggal, apa hakmu untuk bersaing denganku? Masih ingin merebut priaku? Hanya mimpi kosong. Hei Xia Wanwan, bagaimana kalau kau keluar dan menghindar sebentar saja? Nyonya besar datang, pasti untuk mencarimu. Iya, benar, memang begitu. Lihat, Nyonya besar datang, membawa tunangan Direktur Lu. Pasti kejadian kemarin sudah diketahui oleh Nyonya besar. Aku melakukan segalanya dengan jujur dan benar, lalu? Kenapa aku harus bersembunyi? Tidak masuk akal, bagus sekali. Melakukan segalanya dengan jujur dan benar. Xia Wanwan? Oh, ya ampun. Kenapa kamu langsung memukul orang? Hei, kamu? Xia Wanwan, apa kamu tidak punya malu lagi? Kamu sendiri sudah menikah dan punya anak, masih saja menggoda tunangan orang lain? Gawat, Xia Wanwan mendapat masalah. Nyonya Lu ini datang membawa calon tunangan Direktur Lu mencari masalah di sini. Menurutmu, apakah hubungan Xia Wanwan dan Direktur Lu hanya sekadar pertemanan biasa? Siapa yang tahu? Kelihatannya tidak seperti itu. Pasti ada hubungan tertentu.
Kamu berpacaran dengan anakku ya? Apakah dia menyukaimu? Anda ini siapa? Astaga, dulu aku sempat berpikir untuk mengenalkanmu kepada anakku. Tidak disangka kita punya ikatan yang kuat begitu cepat bertemu lagi. Direktur Lu itu anak Anda, Bu. Tentu saja, kamu adalah penyelamatku. Dan dengan anakku, kalian adalah pasangan yang sangat serasi. Apalagi, sekarang dia karena kamu, sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kalau begitu, kalian makin cocok. Tidak, Bu. Direktur Lu tidak sampai kehilangan akal sehat karena saya. Oh, ini hal yang baik. Itu berarti dia sudah terpikat padamu dong. Ada apa ini? Xiawan Wan, bagaimana bisa dia kenal dengan Nyonya Lu juga? Nyonya bahkan mengatakan, Direktur Lu dan Xiawan Wan adalah pasangan yang sangat serasi. Mungkinkah mereka berdua benar-benar sepasang kekasih? Ah, Bu. Anda benar-benar salah paham. Saya dan Direktur Lu tidak ada hubungan apa-apa. Saya mengerti. Tante ini sudah banyak pengalaman. Jadi mengerti. Bukan begitu, Tante. Tante benar-benar salah paham. Saya dan Direktur Lu sungguh-sungguh tidak ada apa-apa. Anak muda, ini malu-malu di depan tante. Begini, kamu katakan pada tante, bukan. Kamu katakan saja pada mama. Berapa uang mahar yang kamu mau? Besok mama langsung datang melamar. Bukan. Tante, bukankah Tante datang ke sini untuk membantuku? Kenapa Tante malah membantu orang luar? Aduh, orang luar apa? Kamu harus mengerti keadaan ini sedikit. Dia adalah penyelamat hidupku. Lalu aku ini bagaimana? Aduh, ya Tosu, dengarkan tante ya. Wenshu yang pendiam itu tidak cocok. Begini saja, lain kali tante akan mengenalkanmu pada seorang pria yang kaya, tampan, dan sukses. Pasti cocok untukmu. Tidak. Ma, apapun urusannya, hadapi aku, jangan marah padanya. Bukankah kamu seharusnya sedang dalam perjalanan bisnis hari ini? Kenapa tiba-tiba kembali? Oh, ini karena dia ya. Baiklah, tentang pernikahan kalian, Mama setuju. Besok kita akan melamar. Hah? Mama setuju? Wan adalah gadis sebaik ini. Kesempatan yang bagus ini kalau dilewatkan, tidak akan ada lagi. Saat itu Mama tertabrak, jika bukan karena dia, mungkin Mama sudah tidak bernyawa. Terima kasih, Bu. Apa Nyonya Bos kita akan berganti? Tentu saja, Direktur Lu dan Xiawan Wan, mereka sudah sampai tahap membicarakan pernikahan. Nasib Xiawan Wan sungguh beruntung. Apa ada yang pernah menanyakan pendapatku? Bibi, Xiawan Wan tidak boleh menikah dengan Wenshu, dia sudah punya anak laki-laki. Apa? Bibi akan membiarkannya membawa anaknya dan menikah ke dalam keluarga Lu? Wan membesarkan anaknya sendirian selama bertahun-tahun, itu menunjukkan bahwa dia adalah ibu yang bertanggung jawab. Tidak bisa begitu. Anak itu bukan dari keluarga Lu, nanti harus membagi harta keluarga Lu juga. Keluarga Lu kami punya banyak uang, menambah satu anak lagi, membagi sedikit harta bukanlah masalah. Apa Direktur Lu masih kekurangan anak perempuan? Saya akan menjadi anak perempuan Direktur Lu dan cucu Nyonya Lu. Jangan harap, sudah tua begini, masih mau jadi cucu orang? Kalian benar-benar gila. Wan, Tante tidak memaksamu. Kamu dan Wenshu jalani hubungan itu dengan baik. Dia adalah pria yang pantas diandalkan. Ya? Ya? Ma, hati-hati di jalan ya. Mama sedang tidak di rumah, aku diam-diam membukakan pintu untukmu. Kalau Mama tahu, aku akan tamat. Tidak apa-apa. Ada ayah di sini. Kalau di masa depan ada apa-apa, kamu datang saja meminta perlindungan dari ayah. Ini pasti cukup. Aku tidak akan mengkhianati mamaku. Jika kamu tidak berhasil mendapatkan mamaku, aku tidak mungkin pulang bersamamu. Kamu dan mamamu, kalian berdua akan ikut pulang denganku. Ayah Xiaosu, kamu bodoh sekali. Sudah mengejar beberapa hari, tapi tidak ada kemajuan. Hei, dasar anak nakal, coba katakan padaku, bagaimana cara mengejarnya? Aku lihat mamaku, selalu menonton drama bos mengejar istri. Bagaimana kalau kamu ikut belajar? Gawat, Mami sudah pulang, cepat bersembunyi. Sherlock, apa yang kamu lakukan di rumah? Kok tegang begitu?
Tidak ada apa-apa. Tidak ada? Kalau tidak ada, kenapa wajahmu memerah sekali? Aku sedang berolahraga. Ibu, apakah kamu akan menikah lagi nanti? Coba kamu jujur padaku. Apakah Lu Wenshu datang ke rumah? Tidak, tidak. Aku hanya berpikir, kita punya ide yang lebih bagus. Coba katakan padaku, ide apa yang kamu miliki? Bagaimana kalau kamu menikah dengan ayah Paman Shu? Dengan begitu aku bisa mewarisi warisannya. Nanti kamu tinggal menceraikannya, dan aku akan membawamu pergi jauh. Dia belum meninggal, kamu tidak bisa mewarisi warisannya. Sungguh menyentuh melihat kasih sayang antara ibu dan anak ini. Tapi sebagai istrinya, kamu bisa mengambil setengah dari hartanya. Dengan begitu kita akan kaya raya. Sherlock, ibu bertanya padamu. Apakah kamu ingin kembali padanya? Ya. Dasar anak nakal. Saya akan mengumumkan kabar baik untuk semuanya. Mulai hari ini, Xia Wanwan adalah kepala perancang di departemen desain kita. Dia memang sangat pantas mendapatkannya. Kepala perancang? Ya, Xia Wanwan. Perhiasan yang kamu rancang mencetak rekor baru untuk penjualan pra-penjualan tertinggi kami dalam 10 tahun terakhir. Kenapa tiba-tiba kamu menjadikanku kepala desainer? Ini bukan karena jalur orang dalam, kan? Seorang CEO mengejar istri, harus menggunakan trik pamungkas, memanjakan istri, harus baik kepada ibu, harus membantunya mewujudkan impiannya. Nonasya, selamat. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Kompetisi desain perhiasan Milan? Tapi, aku belum pernah mengikutinya. Aku mendaftarkan desainmu untuk kompetisi itu. Tidak kusangka, Nonasya cukup memiliki kemampuan. Kurasa setelah ini, di perusahaan, seharusnya tidak akan ada lagi yang meragukanmu dalam hal kemampuan kerja, dan tidak akan ada lagi yang meragukan bahwa aku sengaja memihakmu. Selamat, akhirnya kamu berhasil mencapainya. Aku berhasil melakukannya. Lu Wenshu, terima kasih. Maukah kamu memberiku kesempatan menemanimu pergi ke Milan untuk kompetisi? Aku berpikir, jika kamu merawat Sherlock, kamu akan kerepotan sendirian. Aku bisa membantumu. Kalau begitu, baiklah aku akan setuju walau sedikit terpaksa. Ya, Sherlock, sebenarnya adalah anak kandungmu. Aku hanya punya kamu dari dulu sampai sekarang, tidak ada orang lain. Kalau begitu, Nonasya, kapan ibuku bisa mengirimkan hadiah pertunangan yang sudah ia siapkan untukmu? Setelah kita pulang dari Milan, saja. Ayo, Milan.